biasa. Amin. Amin. Mari pagi hari ini kita mau datang, kita mau beribadah di hadapan Tuhan kita dengan hati yang rindu. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami mau menantikan Engkau. Kami rindu untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat
Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bahwa kami lebih lagi mendekat kepadamu. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku, ku ingin
semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus,
semakin dalam. Ajarku mengasihi. Katakan sekali lagi, semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Sungguh kami berdoa pagi hari ini Tuhan, ajar kami agar kami semakin dalam mengasihi-Mu, agar kami sungguh-sungguh semakin menjadikan Engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupan kami, sebagai Raja atas kehidupan kami. Sehingga hidup kami yang sekali ini menjadi hidup yang bermakna dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu tinggal kuat di tengah kami. Dan kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Sebab firman-Mu berkata Engkau hadir dan bertahta atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah kami pada pagi hari ini. Kalau Tuhan hadir bersama dengan kami, perkara yang baik, perkara yang indah, perkara yang mulia, Tuhan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau menyambut firman-Mu dengan sukacita. Kami membuka hati kami membuka diri kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam kehidupan setiap kami. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, kami kembali tidak menjadi pribadi yang sama. Tapi kami berbeda, kami berubah karena Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami membuka hati kami membuka diri kami, bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Ditinggikan nama-Mu, terpuji nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, shalom saudara. Saya bersuka cita pada hari ini kembali saya bisa bersama-sama dengan saudara melayani di tempat ini. Saya tahu bahwa saudara dalam 6 bulan yang telah dijalani sepanjang tahun ini, tidak terasa hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni, bulan ke-6, sudah setengah tahun. Paruh tahun kita menjalani tahun ini. Saya percaya dalam 6 bulan saudara. Dalam 6 bulan yang sudah kita jalani saudara, kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa hidup saudara sepanjang 6 bulan yang sudah dilalui adalah hidup yang bermakna, yang menghasilkan buah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai tinggal di dalam Kristus atau abide in Christ. Saudara, kalau kita melihat perkembangan dunia hari-hari ini, saudara, perkembangan yang terjadi di negara kita, sebagian besar dari kita tahu situasi ekonomi yang terjadi. Mungkin sebagian kita yang memiliki usaha, begitu ya, kita cukup gundah gulana. Melihat dolar naik turun seperti yoyo, begitu kadang menyentuh 18.000, kadang turun sedikit, naik turun saudara gitu ya. Kemudian kita lihat di pompa bensin saudara, yang tadinya kita isi 500.000 tangki kita sudah penuh, sekarang nggak bisa lagi penuh saudara, harus 700.000 begitu ya saudara. Semuanya serba tidak pasti, belum lagi saudara kalau kita dengar proyek unggulan yang satu itu ya saudara ya. Begitu banyak isu yang terjadi di sana sini saudara, tapi kita percaya bersama-sama di tengah situasi yang tidak menentu ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Amin. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah yang sama yang bekerja 2000 tahun yang lalu mendatangkan mujizat dan pertolongan bagi umatnya, Allah yang sama juga bekerja dalam kehidupan setiap kita. Dan hari ini saya tahu Allah bekerja dalam kehidupan saudara, Dia sanggup melakukan pertolongan dalam kehidupanmu, Dia sanggup menyatakan mujizatnya dalam kehidupanmu. Amin. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk bertahan, bertumbuh kuat di tengah masa-masa yang tidak mudah. Di tengah begitu banyak tantangan, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, di tengah berbagai harga yang naik, ada satu hal yang perlu kita perlukan dalam kehidupan kita, yaitu tinggal di dalam Kristus sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak saudara bersama-sama dengan saya membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5.
Saya akan bacakan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Saudara, pada waktu saya merenungkan ayat-ayat ini, saya yakin ini bukan pertama kali saudara mendengar kisah, mendengar ilustrasi mengenai pokok anggur. Saudara ya, sejak anak-anak sekolah minggu kita diajar, Yesus pokok dan kitalah carang, ya betul ya saudara ya. Nah, waktu saya merenungkan ayat bagian firman Tuhan ini, khususnya di ayat 4 dikatakan, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saudara, waktu saya sampai pada kata pokok anggur, timbul dalam pemikiran saya, Tuhan, kenapa kok yang dipilih pokok anggur? Memang dalam konteks kita Indonesia yang ada, pohon anggur itu jarang sekali ya, ini tidak familiar. Tapi memang di daerah Timur Tengah, Eropa begitu ya, pokok anggur itu menjadi satu pohon yang umum ada di sana. Namun sekali lagi saya berpikir, sekalipun anggur menjadi hal tanaman yang pada umumnya ada dikenal pada masyarakat pada waktu itu, tapi kenapa Tuhan Engkau memilih pokok anggur dan bukan tanaman yang lain? Kan tentu ada banyak tanaman yang lain ya saudara ya. Sementara saya berpikir seperti itu, kemudian saya berpikir, kalau dalam konteks Indonesia, kenapa kok ini pokok anggur ini tidak diganti seperti pokok singkong ya? Kita kan familiar ya dengan pohon singkong ya, kenapa kok tidak seperti ini? Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok singkongnya ya saudara. Jadi saya berpikir kenapa tidak seperti pohon singkong tapi pokok anggur. Saudara, kemudian saya berpikir kalau pohon singkong saudara kita tahu ada istilah yang berkata kalau pohon singkong itu dipotong batangnya kemudian kita tanamkan di tanah dia akan menjadi pohon singkong, betul ya saudara ya. Tetapi pokok anggur kalau rantingnya itu kita lepas dari pokoknya saudara, kemudian kita tanam, tidak akan pernah itu menjadi pohon anggur berikutnya. Saudara, ini satu hal yang menarik. Ini memberikan gambaran bahwa sebagai carang, sebagai ranting dari pokok anggur tersebut, ini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak mampu menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh menempel pada pokok anggur tersebut. Amin. Artinya sebagai umat Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menempel pada pokok anggur tersebut, sang pemberi kehidupannya itu Yesus sendiri. Bukan pohon singkong saudara ya, pohon anggur saudara. Nah saudara, seorang hamba Tuhan yang sering kali kita dengar juga kisahnya mengenai Hudson Taylor. Hudson Taylor lahir di kota Yorkshire di Inggris. Dan ketika orang tuanya, mamanya secara khusus mengandung Hudson Taylor dalam kandungannya, pada waktu itu kedua orang tuanya bernasar, kalau anak yang lahir ini adalah seorang bayi laki-laki, maka orang tuanya mendedikasikan anak tersebut kepada Tuhan dan dia berkata, anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan dan anak ini suatu saat akan menjadi misionaris di negara Cina. Ya. Dan sejak kecil memang ketika Hudson lahir dan orang tuanya mengetahui yang lahir adalah seorang anak laki-laki, bayi laki-laki, mereka mendedikasikan itu kepada Tuhan, mempersembahkannya dan mereka berkata suatu saat anak ini akan menjadi misionaris di Cina. Ketika kecil dan sejak kecil saudara, kedua orang tua Hudson mulai menceritakan kisah-kisah yang terjadi di negara Cina pada waktu itu. Jadi sejak usia masih balita orang tuanya bercerita ada sebuah negara nun jauh di sana yang penduduknya demikian banyak dan penduduknya belum mengenal Kristus dan mereka hidup sangat menderita.
Sejak kecil kedua orang tuanya memberikan motivasi kepada Hudson untuk dia boleh memiliki tujuan hidup sebagai seorang misionaris. Tetapi sebagaimana umumnya anak-anak kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Hudson bertumbuh menjadi seorang anak yang cukup skeptis dengan masalah pelayanan, begitu ya, hidup tidak terlalu peduli dengan hal yang bersifat rohani. Namun pada satu titik ketika dia berusia sekitar 17 tahun, saat itu ibunya berada di kota lain, dan pada waktu itu ibunya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Hudson mengalami pertobatan, mengalami kelahiran baru, dan dia boleh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, saudara, Hudson yang saat itu sedang berada di rumahnya, tiba-tiba dia melihat selebaran dari kitab Injil, dan kemudian dia membaca selebaran itu. Dan ketika dia membaca selebaran itu, Tuhan bekerja. Tuhan menjamah hatinya, dan dia mulai merasakan satu panggilan dalam hidupnya secara kuat untuk pergi ke negara Tiongkok, ke negara China. Dan kemudian hari itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam usia yang masih muda, 17 tahun saudara. Dan kemudian dia bertekad untuk mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke negara China. Saudara, pada waktu di abad 19 tahun 1800 sekian itu saudara, tentu kondisinya tidak seperti sekarang ya. Kalau saat ini mungkin anak-anak kita ada yang tinggal, ada yang studi, ada yang bekerja di berbagai negara gitu ya saudara ya. Kita bisa dengan mudah saat ini kita WA, kita teks yang bersangkutan anak kita bisa terima. Kita tanya apa kabarnya, dia juga bisa langsung terima. Kita bisa setiap saat kita video call begitu ya. Fasilitas telekomunikasi saat ini demikian mudah saudara ya, sehingga kadang-kadang anak kita jauh tapi kita selalu merasa dekat. Tetapi pada zaman Hudson hidup pada waktu itu tidak demikian saudara. Untuk pergi ke negara China dari Inggris membutuhkan waktu bukan hanya sehari 2 hari, berminggu-minggu bahkan mencapai bulan saudara. Kalau sekarang kita mau ke China, hitungan jam kita bisa sudah sampai. Waktu itu tidak ada ya. Sehingga Hudson harus mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Dan dari cerita-cerita yang orang tuanya ceritakan kepada dia, dia memiliki persepsi bahwa hidup di negara Tiongkok atau China pada waktu itu adalah hidup yang demikian susah. Demikian berkekurangan, ya, kebersihan kurang dan sebagainya, banyak orang sakit di sana. Sehingga ketika Hudson mengalami pertobatan, dia mulai menyiapkan dirinya. Pada waktu itu di tengah pergumulannya untuk melanjutkan studi, dia memilih untuk mengambil jurusan kedokteran, saudara. Karena dia berkata, kalau aku ke sana tentu banyak orang-orang di sana yang menderita sakit penyakit, itu sebabnya aku harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang dokter. Jadi di tengah situasinya, di tengah keadaannya, dia memutuskan untuk belajar kedokteran, bahkan bukan hanya sekedar sebagai dokter umum, dia mengambil spesialisasi ahli bedah. Dan dia dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dalam waktu 4 tahun. Dan bukan hanya itu saja, dia mulai belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa tersukar di atas muka bumi ini ya saudara ya. Tapi di tengah pendidikannya dia menempuh sekolah medisnya saudara, dia mulai belajar bahasa Mandarin, belajar secara mandiri saudara. Dan bukan hanya itu saja, dia mulai menyiapkan dirinya untuk hidup secara sederhana saudara. Dia membiasakan diri hidup berhemat, makan seadanya, dia mulai berjalan kaki kemana-mana, dan dia mulai melatih tubuhnya. Pada waktu kecil dia memiliki begitu banyak kelemahan tubuh, mudah sakit. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia ke negara China, kemudian dia mulai mempersiapkan dirinya, melatih fisiknya, berjalan dan melakukan berbagai aktivitas lain. Dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga pada waktu usia 21 tahun setelah dia menyelesaikan pendidikannya, saudara, dia mengambil keputusan untuk pergi berlayar ke negara China menjadi seorang misionaris, seorang hamba Tuhan. Dan sangat menarik, tidak umum pada waktu Hudson hidup saudara ya. Ketika dia ke China, sampai di sana, saudara, apa yang dia lakukan?
Kalau kita lihat misionaris dari barat, mereka tentu punya adat, punya culture sendiri, begitu ya, baju begitu ya. Yang kita kenakan ini, yang hari ini saat kita beribadah ini adalah pola-pola dari ibadah yang dilakukan di barat, begitu ya. Tetapi berbeda dengan ibadah budaya yang ada di China, saudara. Sehingga apa yang Hudson lakukan, dia memutuskan untuk mulai melepas kemejanya, melepas celana jeansnya, saudara ya. Dan dia mulai memakai jubah, dia mulai memanjangkan jenggotnya dan kemudian mengunci rambutnya, saudara. Karena dia ingin menjadi serupa dengan orang-orang China pada waktu itu. Dan Tuhan memberkati dia, Tuhan memakai hidupnya, pelayanannya mulai berkembang. Dia mulai mendirikan satu lembaga misi yang bernama China Inland Mission, saudara. Dan dia melatih sekian banyak misionaris-misionaris untuk diutus ke berbagai daerah, ke berbagai kota di China, saudara. Namun di tengah segala usaha kerja keras yang dia lakukan, di tengah setiap pelayanan yang dengan giat dia lakukan, suatu saat dia mulai merasa bahwa hidupnya merasa kosong. Sangat menarik ya saudara, seorang yang gigih melayani Tuhan begitu ya saudara ya. Melayani begitu banyak orang yang membutuhkan Kristus, memberitakan Injil, memimpin lembaga pelayanan CIM itu saudara. Dia merasa demikian kosong, dia merasa kelelahan. Ketika dia merasa kosong, dia semakin giat lagi berusaha. Dia katakan ini pasti ada yang salah dengan kehidupanku, aku harus lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Sampai dia mengalami burnout dalam kehidupannya. Suatu ketika sahabatnya menuliskan surat kepada dia. Dan di dalam surat yang dituliskan oleh sahabatnya itu, sahabat itu mengutip ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 4-5. Saya ulangi lagi membaca bagian firman Tuhan tersebut. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika Hudson membaca surat dari temannya tersebut, membaca ayat yang ditulis oleh temannya tersebut, dia mulai tercenung. Dia membaca kembali ayat tersebut berkali-kali. Dan kemudian dia mulai sadar, karena firman Tuhan yang dia baca, dia berkata, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ayat ini menyentuh hatinya, menyentuh hidupnya. Dan di dalam perenungannya kemudian dia menyadari bahwa semua pelayanan yang dia lakukan, semua hal yang dia kerjakan, semua pengorbanan yang dia lakukan, itu sebenarnya bukanlah kekuatan yang seharusnya dia peroleh karena banyak hal yang dia lakukan. Tetapi kekuatan sesungguhnya adalah ketika tinggal bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Hudson menyadari bahwa sumber kekuatan hidupnya bukanlah ketika dia berkarya banyak, melakukan pelayanan yang banyak. Tetapi ketika dia terhubung dengan sang pemberi kehidupan tersebut, ketika hidupnya terpaut kepada raja di atas segala raja, itulah sumber kekuatan sesungguhnya. Saudara, bukankah seringkali dalam kehidupan kita berpikir, seharusnya kita bekerja lebih lagi dan lebih lagi, banting tulang lebih dan lebih lagi, siang jadi malam, malam jadi siang, sore jadi pagi, pagi jadi sore, agar hidup kita lebih berhasil. Bukankah seringkali kita berpikir seperti itu? Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa berkat Tuhan itu bukan karena kita membanting tulang, saudara. Berkat Tuhan itu datang ketika kita mengandalkan Tuhan. Kekuatan dalam kehidupan kita itu datang bukan ketika kita bekerja keras, tapi ketika kita menyendiri bersekutu dengan Tuhan. Di sanalah letak kekuatan dalam kehidupan kita. Dan sejak saat itu Hudson mengalami pertobatan. Dia menyadari bahwa semua kerja pelayanan yang dia lakukan sesungguhnya itulah bukan hal yang terutama dalam kehidupannya.
tapi yang terutama adalah ketika dia tinggal dekat dengan Kristus dalam kehidupannya. Nah saudara, dari ayat yang kita baca bersama-sama, dari Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 tadi saudara, kita akan belajar 3 hal pada pagi hari ini. Apakah makna tinggal dalam Kristus? Tinggal dalam Kristus itu memiliki makna yang pertama, bahwa tinggal di dalam Dia, terhubung di dalam Dia, itulah merupakan sumber kekuatan kita yang sejati. Di tengah tantangan, di tengah persoalan yang kita hadapi, saudara. Yang membuat kita mampu bertahan adalah ketika kita tinggal di dalam Dia, ketika kita berakar di dalam Dia. Tadi pagi saya bercerita tentang kisah sebuah pohon pinus yang tetap tinggal berdiri tegak di sebuah kota di Jepang. Dan pohon pinus itu tetap tegak berdiri setelah mengalami guncangan gempa dan tsunami yang demikian hebat. Di antara 70.000 pohon pinus yang lain yang ditanam bersama-sama dengan pohon ini, yang ketika mengalami gempa bumi dan tsunami itu hancur, luluh lantak dan tak berbekas, saudara. Gelombang tsunami dan gempa yang dialami pada tahun 2011 tersebut pada bulan Maret, saudara, yang berskala 9 Richter, saudara, meluluh lantakan semuanya, tapi satu pohon pinus ini tetap berdiri. Mengapa pohon pinus itu tetap berdiri tegak? Karena rupanya pohon itu adalah pohon yang tua, yang memiliki akar yang sangat kuat tertanam dalam ke bawah. Sehingga ketika gempa itu terjadi, ketika tsunami itu melanda, saudara, ketika akarnya itu demikian kuat ke dalam, pohon itu tidak bisa roboh seperti pohon-pohon yang lain. Tetap teguh berdiri karena apa? Karena akarnya, sumber kekuatan sejati dari pohon itu tertanam dalam di tanah, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kekuatan sejati dalam kehidupan kita bukan karena kita melakukan banyaknya pekerjaan pelayanan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita berusaha lebih keras lagi untuk berbuah gitu ya saudara ya. Tetapi ketika kita tinggal melekat bersama dengan Tuhan, itulah kekuatan dalam kehidupan kita yang sejati. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saudara, kalau kita punya pohon anggur, saudara ya, kemudian kita petik carangnya tersebut, saudara ya, kemudian kita taruh di atas piring yang indah, saudara. Seindah apapun piringnya, dihiasi sebagaimanapun rupa piring dan carang tersebut, sarang itu tidak akan mungkin tumbuh kembali, saudara. Karena apa? Karena dia tidak tertanam, tidak melekat kepada pokok anggur tersebut. Sumber kekuatan kita yang sejati adalah melekat tinggal di dalam Dia. Mengapa Hudson Taylor demikian luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk melayani di Tiongkok. Bahkan warisannya sampai saat ini ada. Ya saudara ya, ada begitu banyak para misionaris yang melayani di negara China, saudara, karena pelayanan yang dimulai oleh Hudson Taylor. Apakah karena dia seorang yang pintar, seorang yang cerdas? Tidak saudara, tetapi karena Hudson Taylor mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Pada awal pelayanan dia di Tiongkok, saudara, dia masuk dalam pelayanan yang tidak mudah di sana. Dan karena berbagai sakit penyakit yang berkembang pada waktu itu, Hudson harus kehilangan istri dan keempat putranya karena sakit penyakit, saudara ya. Tentu tidak mudah ya, meninggalkan negara yang di mana dia biasa hidup di dalamnya, nyaman dengan lingkungannya, pindah ke suatu negara asing yang jauh, ya untuk berkomunikasi saja sangat susah. Sudah kita bisa bayangkan, itu tidak mudah. Dengan culture yang sangat berbeda, budaya yang sangat berbeda, itu tidak mudah, satu tantangan yang besar. Dia harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat. Namun bukan hanya itu saja. Kemudian istrinya meninggal karena sakit, demikian juga anak-anaknya, tentu itu menjadi tantangan yang tidak mudah. Dan pada tahun 1900 pecah satu perang besar di China yang disebut perang Boxer, saudara. Pemberontakan, saudara, terjadi di sana. Dan karena perang tersebut, saudara,
21 tenaga misionaris yang berada di bawah pelayanan Hudson harus mengalami aniaya dan kehilangan hidupnya. Itu juga tantangan yang tidak mudah bagi seorang pemimpin. Namun mengapa Hudson tidak mudah menyerah di masa-masa yang sukar seperti tersebut? Karena satu hal, dia tahu sumber kekuatan yang sejati dalam kehidupannya bukan pekerjaannya. Karena dia tahu sumber kekuatan sejati adalah ketika dia melekat erat pada pokok anggur tersebut. Pertanyaan bagi kita, sudahkah hidup kita saat ini melekat erat pada pokok anggur sang sumber kehidupan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan saudara, kita aktif di gereja Senin sampai Minggu, saudara, kita lupa melekat kepada sang pemberi kehidupan itu, saudara. Hari ini mari kita melihat, sudahkah dalam kehidupan kita, di tengah kesibukan kita, di tengah pelayanan kita, kita melekat erat pada sang pemberi kehidupan. Sudahkah kita memiliki waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, yang akan menguatkan kehidupan kita, menguatkan roh kita, membangkitkan roh kita, saudara. Karena sumber kekuatan kita yang sejati bukan karena setiap minggu saja kita datang beribadah, saudara. Tapi ketika kita berjumpa dengan Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita berjumpa dengan Dia, melekat dengan Dia, saudara. Apapun tantangan yang ada, perubahan apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, kita akan tetap teguh, kokoh. Karena kita melekat pada pokok anggur sumber kehidupan kita. Apakah makna tinggal di dalam Kristus? Maknanya adalah di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Mengapa saudara? Karena kita tahu ranting itu mendapatkan suplai makanannya dari mana, saudara? Dari aliran-aliran yang dialirkan dari akar ke batang, ya, sumber makanan itu dialirkan ke sana kemudian sampai kepada rantingnya, saudara. Itulah sumber yang didapatkan oleh ranting itu untuk tetap hidup, untuk bertumbuh dan menghasilkan buahnya, saudara. Dan jika ranting itu tidak terhubung, saudara, maka firman Tuhan katakan dia tidak dapat berbuah, saudara. Karena apa? Dia tidak mendapat nutrisi, dia tidak mendapatkan makanannya, saudara. Karena dia terlepas dari pokoknya, saudara. Artinya memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan merupakan hal yang esensi dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kita bangun bersama-sama dengan Kristus itu harus dibangun secara konsisten hari lepas hari dalam kehidupan kita. Memulai hari bersama dengan Tuhan, tengah hari ingat Tuhan itu ada bersama dengan kita. Mengakhiri hari ingat bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Sekalipun hari yang kita lalui mungkin bukan hari yang terbaik yang kita miliki. Tetapi ingat di tengah masa-masa yang tidak baik itu tetap ada Allah yang menyertai kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin merasa goyah hari itu, sekalipun mungkin kita merasa rasanya kering, rasanya suam, tapi ingat saudara, sekalipun rasanya kita tidak merasakan hadirat Tuhan ada, hal Allah tetap saudara ada bersama dengan saudara dan saya. Sekali-kali Ia tidak pernah membiarkan kita, sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. 24 jam sehari Tuhan ada bersama dengan saya. Hanya menjadi pokok persoalannya adalah kemana mata kita memandang, saudara. Ya, seringkali yang pandangan mata kita melihat apa? Persoalan, betul ya saudara ya. Bukan kepada Allah yang menyertai kehidupan kita. Tapi kalau kita sadar Allah bersama dengan kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang pribadinya luar biasa tersebut, saudara, hadir bersama dengan kehidupan kita, saudara. Seberat apapun yang kita alami, kita tahu kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Saudara, makna yang kedua tinggal dalam Kristus adalah kita tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah apa-apa dan kita perlu selalu terhubung dengan Dia. Pada tanggal 11 April tahun 1970, NASA meluncurkan Apollo ke-13 untuk mendarat di bulan. Dan 3 hari setelah peluncurannya yang fenomenal itu, saudara, salah satu tangki oksigen dari Apollo 13 meledak. Sehingga karena hal tersebut, pasokan oksigen, listrik, dan air di
roket Apollo 13 tersebut hilang, saudara, tidak dapat kondisi Apollo 13 pada saat itu tidak bisa dikendalikan, saudara, oleh astronot yang terbang di dalam Apollo 13 tersebut. Namun menariknya bahwa Apollo 13 ini masih terhubung pada kantor kendali yang ada di Houston, saudara. Sehingga sekalipun astronot yang tadinya mengendalikan, saudara, di dalam roket tersebut, saudara, dia harus bergantung sepenuhnya dengan komunikasi stasiun pada kantor yang ada di Houston, saudara. Dan sekalipun astronot itu ada di dalam pesawat tersebut, ya saudara, ya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka tidak bisa mengendalikan semua instrumen yang ada di dalam pesawat tersebut, saudara. Dan mereka harus benar-benar mengikuti instruksi apa yang dilakukan, yang diperintahkan dari kantor pusat yang ada di Houston. Dan hari itu 3 astronot yang berada di dalamnya benar-benar menyadari bahwa yang terpenting bagi mereka adalah taat mendengar perintah dari kantor pusat yang ada di Houston. Ya. Apapun yang mereka kerjakan tidak bisa memperbaiki pesawat itu. Apapun yang mereka lakukan tidak bisa mengarahkan pesawat itu kembali ke bumi, begitu saudara. Bahkan ketika kantor pusat di Houston mengarahkan mereka untuk melakukan hal yang nampaknya aneh, saudara, ya. Dan mereka harus taat dengan hal itu karena hidup mereka tergantung di sana, saudara. Mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Salah sedikit saja lenyaplah nyawa mereka, begitu saudara. Dan langkah demi langkah diberikan, petunjuk diberikan oleh kantor pusat di Houston, saudara. Sampai pada satu titik Apollo 13 ini mulai diarahkan kembali ke arah bumi, saudara. Namun ada satu instruksi yang menarik yang diberikan oleh kantor pusat bahwa mereka perlu menyaring udara untuk masuk ke dalam Apollo 13 itu dengan menggunakan lakban dan kantong plastik. Saudara bayangkan lakban dan kantong plastik di luar angkasa, saudara, ya. Tapi mereka taat sepenuhnya karena mereka nggak punya pilihan, saudara. Dan mereka lakukan itu. Dan mujizat terjadi. Tanggal 17 April Apollo 13 mendarat dengan selamat di permukaan bumi, saudara. Karena apa? Karena terhubung dengan kantor pusat. Karena mereka taat, para astronot ini taat melakukan instruksi dari kantor yang ada di Houston, saudara. Mereka tahu di luar instruksi yang dilakukan oleh kantor pusat di Houston itu mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara, jangan-jangan hidup kita ini seperti para astronot itu ya, saudara, ya. Kita berusaha memperbaiki kehidupan kita. Kita berusaha melakukan banyak hal, saudara. Padahal mungkin sebenarnya Tuhan berkata kepada saudara dan saya, tenang, dengar apa yang Tuhan mau. Dengar apa yang Tuhan katakan kepada kehidupanmu. Dengar apa yang Tuhan pimpin dalam kehidupanmu. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, semuanya berada dalam kendali Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kesukaran, kesulitan, tantangan, semua yang nampaknya mungkin kacau dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan punya kendali dan Dia mampu memperbaiki semuanya dan menolong kehidupan kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang ketiga, apa makna tinggal di dalam Kristus? Artinya ketika kita tinggal di dalam Kristus, baru di sanalah hidup kita akan menjadi hidup yang bermakna, hidup yang menghasilkan buah yang banyak. Ayat 5 dikatakan seperti ini. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa saudara? Ia berbuah banyak, saudara. Saya punya tanaman kecil di rumah, saudara, ya. Tanaman gelombang cinta, saudara, ya. Tanaman itu kurus, saudara, ya. Kalau tanaman gelombang cinta kurus karena kurang nutrisi, kurang vitamin, dia tidak akan menghasilkan apa buahnya kah, bunganya, begitu ya, saudara, ya.
Saudara, saya katakan kepada tanaman, ayo kamu berbunga, ayo kamu berbuah. Begitu, saudara nggak berhasil tuh saudara ya. Tapi ketika saya mulai memberikan pupuk, memberikan nutrisi, saudara, saya nggak suruh dia berbunga, saya nggak suruh dia menghasilkan buah, dia mengeluarkan sendiri tuh bunga dan buahnya, saudara ya. Pohon mangga, saudara, kalau kita punya pohon mangga atau buah apapun juga, saudara, kita tanam pohon mangga tersebut atau pohon buah apapun itu, saudara. Kalau kita katakan, pohon mangga berbuah dong, berkali-kali kita katakan, pohon mangga berbuah dong, saudara. Bisakah pohon itu berbuah? Belum tentu dan tidak mungkin gitu ya saudara. Tetapi kalau kita konsentrasi saudara, memperbaiki pupuknya, memperbaiki tanahnya, memperbaiki lingkungan di mana pohon itu tumbuh saudara. Saudara tidak usah diperintah untuk berbuah pun pasti pohon itu akan berbuah. Karena apa? Karena kita konsentrasi kepada akarnya, kita konsentrasi pada sumbernya saudara. Demikian juga kehidupan kita. Tidak perlu kita berusaha untuk menunjukkan kita ini orang yang baik. Tidak perlu menunjukkan kita ini orang yang suci. Tidak perlu menunjukkan kita ini orang yang saleh saudara. Tetapi kalau batin kita, kalau roh kita dalam kondisi yang bugar di dalam Tuhan. Roh kita dalam kondisi yang sehat di dalam Tuhan saudara. Tidak usah disuruh senyum saudara, maka kita akan tersenyum sendiri, amin. Tidak usah disuruh mengampuni, saudara, kita akan mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Karena apa? Akarnya sehat, hidup kita sehat, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam kehidupan kita, amin saudara. Tetapi kalau akarnya keropos, kalau kehidupan rohani kita tidak bugar, saudara, kehidupan rohani kita tidak benar, saudara, kita disuruh senyum pun susah, saudara, gitu ya. Hidup kita berbuah tidak berbuah tidak ditentukan oleh berapa sibuknya kita berada di gereja untuk melayani Tuhan. Tapi kehidupan yang berbuah itu ditentukan oleh seberapa dalam kita tertanam di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan berakar bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hidup kita melekat kepada pokoknya saudara. Kalau pokok itu berakar dalam saudara, tidak usah disuruh-suruh, tidak usah diperintah-perintah, maka pohon itu akan berbuah. Jika hidup kita melekat erat kepada Tuhan saudara, tidak usah disuruh-suruh saudara, tidak usah dipaksa-paksa, maka buah roh itu akan mengalir dalam kehidupan kita, amin. Maka hidup kita yang sekali ini akan menjadi hidup yang bermakna, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang memuliakan Allah. Lalu bagaimana secara praktis kita tinggal di dalam Kristus? 3 hal. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, yang perlu kita lakukan adalah hidup mengandalkan Tuhan. Hidup apa saudara? Mengandalkan Tuhan. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Tuhan tolong saya. Punya persoalan, Tuhan tolong saya. Jalan buntu, datang kepada Tuhan, Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Apa-apa Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena dialah sumber pemberi kehidupan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengandalkan Tuhan itu diejawantahkan, ditunjukkan dengan cara apa? Melakukan firman-Nya. Jadilah pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Hari ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang saudara dengarkan bukan hanya untuk disimpan tinggal dalam kehidupan kita. Tapi jadikanlah itu sebagai patokan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan sehari demi sehari. Ada banyak kesaksian yang bisa saya berikan mengenai bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan itu sebenarnya susah-susah gampang dan gampang-gampang susah saudara ya. Tetapi waktunya tidak cukup untuk saya menceritakan hal tersebut. Tapi jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita belum bisa sempurna menjadi pelaku firman Tuhan, tapi bertekadlah di hadapan Tuhan. Apapun itu Tuhan, saya mau belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai hari ini pun saudara ya, sebagai hamba Tuhan saya masih belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya bukan orang yang expert, saya bukan orang yang pandai, tapi saya masih belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Milikilah kerinduan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, secara praktis tinggal di dalam Kristus adalah menjadikan Yesus sebagai sahabat terbaik dalam kehidupan kita. Amin.
sebagai pribadi yang dekat dalam kehidupan kita, sebagai orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Jadikan dia sahabat dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu dia ada bersama dengan kita. Dia tinggal bersama dengan kita, dia siap menolong kita, dia siap melakukan mujizat dalam kehidupan kita, dia siap memulihkan kehidupan rumah tangga kita, dia sanggup memberkati pekerjaan dan usaha kita, dia sanggup memberkati anak-anak kita, pendidikan kita. Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Jadikan dia yang terutama, jadikan dia sahabat dalam kehidupan kita. Hari ini ketika kita mengakhiri ibadah di tempat ini, ketika kita keluar dari ruangan ini, situasi yang ada di negara kita belum berubah. Situasi yang ada di kota kita belum berubah. Tetapi sekalipun situasinya yang kita hadapi sama, keluar dari tempat ini kita punya keyakinan bahwa bersama dengan Allah, melangkah bersama dengan Allah menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini, kita akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang karena Tuhan ada bersama dengan kita. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, hari ini lihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia ada bersama dengan engkau untuk menolong kehidupanmu, memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu. Percaya di dalam dia ada pertolongan karena dia hidup dan dia masih bekerja hingga saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Agar dalam kehidupan kami setiap hari, kami tinggal di dalam Engkau, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami bergantung kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami. Kami sadar kami terbatas. Menghadapi berbagai tantangan, persoalan yang kami hadapi, kami sadar kami terbatas. Tapi pagi hari ini kami disadarkan bahwa sumber kekuatan yang utama dalam kehidupan kami bukanlah diri kami sendiri, tapi Engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Tapi Engkau Tuhan yang berada bersama dengan kami. Dan kami tahu bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalami mujizat dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini taruhkan dalam kehidupan kami kesukaan, kehausan untuk senantiasa terhubung dengan Engkau. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sementara musik saja menaikkan pujian ini. Saudara, kalau pagi hari ini engkau datang ke tempat ini memiliki beban, pergumulan dan persoalan. Engkau melihat bahwa dalam kehidupanmu memiliki begitu jalan buntu, begitu banyak jalan buntu yang engkau hadapi. Dan engkau tak mampu melihat jauh ke depan. Engkau menemui begitu banyak persoalan demi persoalan dalam kehidupanmu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Menghadapi semua tantangan itu, kita perlu berpegang erat kepada Dia. Tinggal di dalam Dia. Mengandalkan Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Sumber kekuatan yang sejati dalam kehidupan kita bukan kemampuan kita, bukan kekayaan kita, bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita. Sumber kekuatan sejati dalam kehidupan kita adalah Yesus Sang Pemberi kehidupan itu. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hadir, engkau memiliki persoalan, pergumulan dalam kehidupanmu,
Saya ingin berdoa agar engkau boleh mengalami Tuhan, merasakan, meyakini bahwa Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Saya ingin berdoa bagi saudara, engkau datang dengan pergumulan, taruh tangan kananmu di dadamu dan saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, dalam situasi yang tidak mudah yang mereka hadapi, yang kadang-kadang Tuhan membuat kami putus asa, tak mampu melihat jauh ke depan. Tuhan Yesus, kami tahu firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kepada kami agar kami tidak menyandarkan hidup kami pada kekuatan kami sendiri, tapi mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, bergantung sepenuhnya kepadamu. Firman-Mu mengajarkan kami di tengah masa-masa yang tidak mudah yang kami hadapi ini, Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau ada untuk menolong kami. Itu sebabnya aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan, persoalan pagi hari ini, Tuhan, aku minta Roh-Mu bekerja atas kehidupan mereka, mengurapi mereka, menjamah kehidupan mereka, melepaskan urapan-Mu, melepaskan damai sejahtera-Mu, memberikan iman atas kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, aku katakan terobosan itu terjadi di sana. Aku katakan kebangkitan itu terjadi di sana. Aku katakan pemulihan itu terjadi di sana di dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan kesembuhan terjadi di sana. Aku katakan setiap pintu yang tertutup itu terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mampu, Tuhan, Engkau sanggup, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan kami berdoa pagi hari ini, Tuhan, urapan-Mu bekerja atas kehidupan jemaat-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu bekerja atas kehidupan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang dalam kehidupan tak berpengharapan, kami yang datang dalam kelemahan, Tuhan, pagi hari ini iman kami bangkit, iman kami kuat di dalam Engkau, Tuhan. Dan kami terima pertolongan itu di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami terima dengan iman kami pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan, pemulihan itu dalam kehidupan kami. Ditinggikan nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, silakan duduk, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan berkati. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.